Shalom, selamat sore saudara sekalian. Salah satu keuntungan dari menyampaikan firman Tuhan adalah proses belajar ketika menyiapkannya. Minggu yang lalu saya berkhotbah dari kitab Nehemia pasal yang kedua, dan ketika mempersiapkan khotbah itu saya belajar banyak sekali. Saya ingin men-sharingkan sebagian kecil saja dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya sampaikan dalam khotbah itu, ya. Nah, yang kecil itu saya beri judul teknik komunikasi atau communication skill dari Nehemia yang luar biasa. Ya, semakin saya baca, semakin saya kagum. Dan saudara, ada yang menarik dalam hal ini sebelum kita baca kitab Nehemia pasal yang kedua. Ternyata teknik komunikasi yang baik itu sangat berhubungan dengan pengendalian diri atau self-control. Jadi teknik komunikasi yang baik sangat berhubungan dengan pengendalian diri atau self-control. Tidak salah karenanya di dalam surat Yakobus dikatakan di sana kalau ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya, dia dianggap mampu mengendalikan seluruh tubuhnya, karena lidah yang nampak kecil itu ternyata sangat sulit dikendalikan. Jadi saudara, sekali lagi sebelum saya bahas apa yang saya pelajari, saya ingin mengatakan bahwa teknik komunikasi atau communication skill dari Nehemia yang begitu luar biasa itu berhubungan dengan pengendalian diri atau self-control. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Nehemia dalam Perjanjian Lama, dan pasal yang kedua saya akan bacakan kisahnya, ya. Nehemia pasal yang kedua. Oke, judul dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia adalah Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur bagi raja, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadanya, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta alam. Perhatikan ayat 4. Raja bertanya, apa yang kau inginkan? Tapi Nehemia tidak menjawab, melainkan ia berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Jadi raja mengharapkan Nehemia untuk kembali lagi setelah dia selesai dengan tugasnya di Yerusalem. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, ayat yang ke-7, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel.
Maka ayat 11, tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukannya, pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Panjang ya kisahnya ya, tapi saudara ini menarik dan saya akan membuatnya dengan sangat sederhana. Di dalam kisah ini Nehemia berkomunikasi, berbicara dengan 4 kelompok yang berbeda, ya, 4 lawan bicara yang berbeda. Yang pertama adalah kepada raja. Pekerjaan Nehemia adalah juru minuman raja. Jangan berpikir juru minuman itu seperti pembantu rumah tangga yang menyiapkan minuman bagi tuannya atau bagi tamu-tamu yang datang. Jabatan juru minuman raja pada waktu itu adalah jabatan yang sangat tinggi sekali. Dan menurut penelitian, juru minuman raja most likely barangkali adalah orang yang sangat dipercaya, atau kalau tidak yang paling dipercaya, the most trusted individual in the kingdom, yang paling dipercaya oleh raja. Dan setelah permaisurinya tentu saja. Maka itu tadi waktu kita baca pasal yang kedua, kalau saudara punya waktu baca kembali setelah renungan ini, dikatakan bahwa raja berbicara kepada Nehemia, dan satu-satunya orang yang ada di situ selain Nehemia adalah permaisurinya. Jadi juru minuman adalah the most trusted individual in the kingdom, yang paling dipercaya oleh raja, teman curhatnya, sangat dekat hubungannya, dan dia harus mencicipi minuman raja, menjamin bahwa minuman itu enak, dan kedua menjamin bahwa minuman itu tidak beracun dan aman untuk raja. Jadi suatu jabatan yang luar biasa. Jadi Nehemia adalah orang yang punya jabatan tinggi, yang prestigious. Dia tidak kekurangan uang, dia tidak kekurangan status sosial. Dia orang yang luar biasa dekat dengan raja. Tapi perhatikan cara berkomunikasi Nehemia dengan raja. Dia menghadap raja with fear, dengan takut, dengan gentar. Dia menghadap raja dengan humility, dengan kerendahan hati. Ya, perhatikan ini saudara ya. Nehemia itu bisa, karena aksesnya kepada raja, dia bisa ngomong apa saja kepada raja. Tentu bukan ngomong hal-hal yang tidak baik, tapi kalau cuma minta untuk pulang ke Yehuda, kalau cuma minta ini dan itu, sesuatu yang baik, pasti raja akan mengabulkannya. Ya, jadi Nehemia itu punya akses yang luar biasa kepada raja sebetulnya. Tapi perhatikan bahwa Nehemia tidak besar kepala, tidak sombong, tidak merasa
aku punya akses, padahal dia punya akses, tapi dia tidak merasa bahwa dia punya akses gitu ya. Sebaliknya dia merendahkan diri. Ini self control yang pertama. Bagaimana kerendahan hati itu dipakai oleh Nehemia dalam berkomunikasi dengan raja. Perhatikan, pernah enggak di dalam cerita yang kita tadi baca, Nehemia menginisiasi permintaan atau request. Dia memulai minta. Pernah enggak? Tidak pernah. Nehemia tidak pernah minta dulu. Yang pernah adalah raja menanyakan, kamu mau minta apa? Baru kemudian Nehemia menyatakan permintaannya. Itu pun setelah dia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan ini. Orang yang luar biasa dekat kepada raja, orang yang punya akses kepada raja, orang yang sebetulnya harusnya confidence gitu ya, tapi dia menghadap raja with fear and humility. What a self-control. Betapa pengendalian diri yang luar biasa. Dia tidak menginisiasi request. Sebaliknya raja yang menawarkan, kamu mau minta apa? Gitu ya. Jadi saudara, teknik komunikasi yang pertama yang diperlihatkan oleh Nehemia kepada raja atau kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, meskipun dia dekat sekali, meskipun Nehemia itu pangkatnya tinggi, juru minuman raja, meskipun dia itu the most trusted individual by the king in the kingdom, tapi dia tidak memakai semua fasilitas itu. Sebaliknya, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia menunjukkan bagaimana dia menahan diri dari memanfaatkan kekuasaan untuk meraih keuntungan. Jadi saudara, dalam komunikasi kita, jangan sekali-kali kita mencoba gitu ya, petantang-petenteng nih, wah gue punya jabatan nih, waduh gue punya duit nih ya, lu mesti nurut sama gue, lu mesti kasih permintaan gue. Nehemia tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia merendahkan dirinya. Bahkan meskipun dia membutuhkan sesuatu, dia tidak pernah minta kepada raja sampai raja menawarkan, kamu mau minta apa? Ya. Kelompok kedua yang diajak berkomunikasi oleh Nehemia adalah orang-orang sebangsanya, orang Yahudi, orang-orang yang dipimpinnya. Ada 3 hal yang menarik di sini. Yang pertama, di pasal yang pertama itu Nehemia sudah mendengar kabar dari orang yang bernama Hanani. Hanani menyampaikan situasi di Yerusalem yang begitu menyedihkan, yang membuat Nehemia berdoa, berpuasa, berkabung dan seterusnya. Dia sedih sekali mendengar kabar yang disampaikan oleh Hanani. Tapi Nehemia belum berbicara kepada siapapun juga. Perhatikan tadi kita baca, dia simpan baik-baik berita itu. Kemudian dia datang ke Yerusalem dan dia pakai matanya sendiri mengamati keadaan kota itu. Ya, bukan dia tidak percaya kepada Hanani, tapi dia mau melakukan verifikasi. Tahu ya, verifikasi. Dia mau membuktikan bahwa yang terjadi di Yehuda itu betul-betul seperti yang dikatakan oleh Hanani. Karena itu pada malam hari dia keluar sendirian, cuman dengan keledai tunggangannya saja, atau binatang tunggangannya, tidak tahu apa itu, mungkin keledai ya. Tidak ada satupun orang yang tahu, tidak ada satupun pemimpin Yahudi yang tahu kemana dia. Dia selidiki, dia lewat pintu gerbang, lihat tembok-temboknya yang terbakar oleh api. Lalu dia mengatakan, oh ternyata yang dikatakan Hanani ini betul, inilah kemalangan dari Yerusalem. Ya, tadi saya bilang ada 3 poin. Lihat poin yang pertama, Nehemia kalau dia ingin mengatakan sesuatu, dia ingin mengatakan sesuatu yang berdasarkan fakta. Dia tidak mau ngomong gosip. Dia tidak mau hanya gara-gara dengar dari seseorang kemudian dia nyebar-nyebarkan gosip atau nyebar-nyebarkan berita. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang dikomunikasikannya kepada orang yang dipimpinnya, apa yang dikomunikasikannya kepada orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi, adalah factual. Apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang terjadi di Yerusalem, betapa malangnya kota itu. Ya, yang pertama, avoid gossip, tapi faktual. Ya, itu perlu apa? Perlu pengendalian diri. Karena kita sering baru dengar sedikit aja, asal seru ceritanya, kita sudah nerocos kemana-mana. Ya, tapi Nehemia tidak melakukan hal itu. Yang kedua, ketika Nehemia berkata kepada orang yang dipimpinnya dan saudara-saudara sebangsanya, dia mengatakan, yang sesungguhnya
Artinya apa? Nehemia adalah seorang pemimpin yang jujur. Ya, Yerusalem hancur, memalukan, tercela, tapi tidak satu pun yang ditutupi oleh Nehemia. Kita sering loh, ya, kita sering sebagai manusia menutupi hal-hal yang tidak baik dengan mengatakan, oh aku baik-baik saja. Apa kabar? Oh aku baik-baik saja. Apa kabar? We are doing great, we are doing well. Meskipun kita tidak doing well sebetulnya, itu part of the culture. Tapi Nehemia mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi di Yerusalem. Jadi selain dia mengatakan sesuatu yang factual, yang bukan gosip, Nehemia adalah seorang yang jujur dan tidak menutup-nutupi. Kalau ada masalah, dia sampaikan masalah itu. Kalau ada problem, dia sharingkan problem itu. Tidak ada yang dia sembunyikan, tidak ada yang dia tutup-tutupi. Yang ketiga yang menarik, ya, meskipun Nehemia seorang yang mengatakan fakta, meskipun Nehemia seorang jujur yang mengatakan tanpa menutup-nutupi kalau ada masalah, tapi Nehemia tidak tenggelam di dalam besarnya masalah yang dihadapi Yerusalem. Sebaliknya, Nehemia adalah seorang yang inspiring dalam cara komunikasinya. Tahu dari mana? Lihat itu orang-orang yang dipimpin dia. Dia mengatakan, "Hei Nehemia, kami siap dengan penuh semangat membangun kembali kota Yerusalem." Bayangin. Jadi orang-orang yang mendengarkan sharing dari Nehemia tidak tenggelam dalam kesedihan, menyaksikan betapa tercelanya Yerusalem. Sebaliknya mereka menjadi bersemangat untuk membangun kembali kota itu. Ini penting. Sebab banyak di antara kita yang mengatakan fakta, banyak di antara kita yang bicara dengan jujur, tapi barangkali sedikit di antara kita yang bisa inspiring people, yang setelah kita menyatakan masalah, yang setelah kita men-sharingkan problem, orang-orang yang mendengar jadi down, jadi depresi. Tapi pengikut Nehemia dan kawan-kawan sebangsanya setelah mendengar apa yang disampaikan Nehemia, they are inspired, they are excited to rebuild the city of Jerusalem. Itu kelompok kedua yang diajak ngomong sama Nehemia. Ya, perlu self control, perlu self control. Banyak di antara kita yang mengumbar masalah. Nehemia tidak mengumbar masalah, dia menyatakan masalah, tapi dia mengajak dan menginspirasi teman sebangsanya membangun kembali Yerusalem. Yang ketiga, Nehemia berbicara kepada musuh-musuhnya. Ya, Tobia, Sanballat, ya. Ketika dia bicara kepada musuh-musuhnya, Nehemia bicara dengan tegas sekali, ya. Dia draw a clear line between the Jews and the enemies. Dia bilang, ini pekerjaan Tuhan, membangun kembali kota Yerusalem. Ini rencana Tuhan yang ditaruh di dalam hatiku. You have nothing to do with this project. Kamu tidak punya hubungan apa-apa, kamu tidak punya bagian apa-apa dalam project ini. Ini part of the plan of God. Ini adalah rencana Tuhan yang ditaruh di dalam hatiku. Ya, you have no business at all with us. Jadi tegas, ya, Nehemia tegas. Dan yang kedua, dia tidak berkompromi. Kalau dia berkompromi dengan Tobia dan Sanballat, barangkali gangguan yang diciptakan oleh mereka akan less, akan berkurang, ya. Mungkin dia bilang, Tobia, Sanballat, lu kok kasih deh free lunch dan free breakfast dan free dinner, asal lu jangan banyak gangguin kita, gitu ya. Atau gua kasih lu duit dah, tapi lu pergi jauh-jauh ya, jangan gangguin kita. Nehemia tidak mau berkompromi. Dia tidak mau berkompromi dengan musuh-musuhnya. Dia draw a clear line. This is the work of God. And dia mengatakan orang-orang yang mengerjakannya, kami adalah hamba-hamba Allah. Kamu bukan. You have nothing to do with this project. Itu cara Nehemia berkomunikasi. Perlu self-control nggak? Wah, perlu banget ya. Kalau nggak, kompromi itu adalah temptation yang paling gampang. Coba refleksi dari hidup kita masing-masing. Kalau kita sedang menghadapi tekanan dari orang lain, apa yang kita lakukan? Kompromi toh. Kalau di Indonesia, kalau di stop polisi, mau ditilang zaman dulu khususnya, apa yang kita lakukan? Damai Pak, ya damai Pak, sama-sama seneng. Saya nggak ditilang, Bapak dapat duit. Zaman dulu kan begitu tuh. Godaan yang paling mudah itu adalah kompromi. Nehemia tidak melakukannya. He draw a very clear line
between the servants of God and the enemies. Yang terakhir, Nehemia berbicara kepada Tuhan. Ada dua hal yang penting sekali. Yang pertama, Nehemia itu selalu consult, selalu minta nasihat kepada Tuhan, minta wisdom kepada Tuhan. Ya, perhatikan ketika raja menawarkan, Nehemia, apa yang kamu minta? Dia tidak langsung rocos A, B, C, D, E, F dengan request, tapi dia kembali kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Luar biasa ya. Saya waktu baca ayat ini ingat dengan ikan. Kalau orang mancing, kan kalau orang mancing itu ada kailnya, kemudian ada umpannya. Ikan yang lapar langsung diterkam, tapi akhirnya di mana, saudara? Akhirnya di penggorengan, lalu kita makan di perut kita, right? Ya, karena ikan apa? Ikan adalah binatang yang kalau nalurinya, kalau dia lapar dan kemudian ada umpan yang mudah dicaplok. Kalau ikan hidup kan dia mesti ngejar dengan tenaga. Ini ada umpan di depan mata yang tidak kemana-mana, dicaplok saja. Dia tidak tahu bahwa endingnya adalah minyak goreng yang panas. Ya, saudara ya. Demikian juga dengan binatang yang lain. Kalau binatang yang lain asalkan lapar, dia cari umpan yang paling mudah ditangkap. Begitu enggak? Tapi Nehemia enggak seperti itu. Dia dikasih umpan, raja nanya, what do you want? Tapi dia enggak langsung mencaplok itu prenya. Dia berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia minta wisdom. Dia consult dengan Tuhan sebelum dia menjawab kepada raja. Perlu pengendalian diri nggak? Perlu. Ikan nggak punya pengendalian diri, harimau nggak punya pengendalian diri, buaya nggak punya pengendalian diri, asal lapar caplok aja. Tapi anak-anak Tuhan perlu punya pengendalian diri. Kita berdoa, kita berusaha, pengen beli rumah, tiba-tiba di depan mata ada rumah dijual murah, ya. Kalau kita kemudian tanpa berdoa kepada Tuhan, caplok aja, kita sama dengan binatang yang tidak punya pengendalian diri. Kita pengen pekerjaan, kita cari pekerjaan, apply ke sana sini, kemudian ditawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kayaknya bagus, caplok aja. Kalau kita tidak consult dengan Tuhan, kita sama dengan binatang yang tidak punya pengendalian diri. Nehemia menunjukkan bagaimana dia selalu consult dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nehemia selalu addressing Tuhan sebagai orang yang memberikan dia keberhasilan, sebagai orang yang memberikan dia kemurahan, sebagai pihak yang memberikan dia perlindungan. Siapa itu? Tuhan. Penyertaan, perlindungan, kemenangan, keberhasilan, semua itu dari Tuhan. Artinya apa? Artinya Nehemia menggantungkan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Nah, banyak di antara kita sayangnya ya, seringkali mengatakan aku tergantung kepada Tuhan. Tapi ketika kita berhasil, entah itu berhasil dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam hal-hal yang lainnya, kita mengatakan, loh, itu kan gara-gara aku pinter, itu kan gara-gara aku kuat, itu kan gara-gara aku ini apalagi ya, mampu dan jenius dan bekerja keras gitu ya. Nehemia tidak sekalipun mengambil kredit keberhasilannya. Dia selalu mengatakan, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Perlu self control nggak? Perlu. Ya, kita ini manusia sombong, tapi Nehemia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Dia yang membuat aku berhasil. Nah, saudara, itu yang saya mau sharingkan kepada saudara mengenai teknik komunikasi yang saya belajar dan diberkati dari Nehemia. Saya tidak akan panjang-panjang, saya hanya ingin mengatakan kembali kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu raja, kepada orang yang dia dekat sekali, yang dia punya akses yang luar biasa. Nehemia menunjukkan apa? Betapa rendah hatinya dia. Dia mengendalikan dirinya, tidak memakai kekuasaannya untuk memanfaatkan raja, tapi dia humble, controlling himself. Kepada teman-teman sebangsanya, ingat, dia mengatakan fakta kebenaran, bukan gosip. Ya, dia tidak menutupi apa-apa, dia jujur. Kalau ada masalah, ya ada masalah. Tapi ingat ini, dia inspiring. Orang yang mendengarkan tidak tenggelam dalam masalah, tapi bangkit untuk menyelesaikan masalah, rebuilding the city. Perlu self-control? Yes.
Kepada musuh-musuhnya, Nehemia tidak berkompromi. He draw a clear line between the business of God and the business of the evil. Ya, luar biasa. Perlu self control? Yes, untuk tidak berkompromi. Dan kepada Tuhan, dia selalu consult. Dan dia humble himself, dia depend on him. Semua keberhasilan, perlindungan datang dari Tuhan sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati kita semua dan memberikan tuntunan dan membuat kita belajar bagaimana meningkatkan teknik berkomunikasi yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita bicara, kiranya melalui apa yang kita katakan dalam pembicaraan tersebut, nama Tuhan dimuliakan dan orang lain diberkati, dibangun, dan ditolong untuk semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya.